Halo semuanya. Halo teman-teman. Iya, berjumpa lagi dengan kami. Iya kami. Berjumpa lagi dengan kita di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita itu pengen ngobrolin tentang kayak apa ya, hal-hal yang perlu dibicarakan kalau misalnya kita mau ke jenjang pernikahan gitu kan. Maksudnya menuju pernikahan gitu kan. Apa? Menjadi mua. No. Itu gampang banget, nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Soalnya aku nggak perlu gitu. Ya udah ayo itu aja lah gitu. Langsung ya. Terus tapi ini bukan berarti kita sok tahu ya. Maksudnya disclaimer dulu kalau ini tuh kita nggak yang sok-sokan tahu gitu. Ini tuh hasil dari bacaan dan juga kayak pengalaman-pengalaman kita. Kan maksudnya di lingkungan kita kan pasti ada kayak orang yang menikah dengan tanpa membicarakan sama yang membicarakan kayak gimana gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya cuman ya pengamatan, bukan pengalaman diri sendiri tapi pengalaman orang lain dan kita yang mengamati gitu. Atau kita tahu ceritanya gitu. Dan karena kita ya yang semacam orang yang dicurhati, jadi akhirnya jadi tahu gambarannya gitu. Oke. Jadi yang pertama apa? Oke, ternyata maksudnya aku dulu itu kayak nggak apa ya, nggak tahu sejauh lah memang sebelum nikah tuh harus ini loh yang harus dipersiapkan gitu. Maksudnya mungkin waktu dulu ya kalau sudah siap mental, mungkin secara finansial siap, secara diri juga siap, kita sama-sama suka, ya ayo tapi ternyata itu aja nggak cukup gitu. Maksudnya kamu baru nggak baru sekarang, maksudnya dulunya tuh kayak gitu. Iya. Terus kayak semakin kesini tuh alah ini nggak bisa dianggap main-main gitu loh. Hal ini nggak iso digawe cuma alah nggak perlu iki lah, pokoknya aku sayang, aku siap kok bakal urip mbek awak mesti modelnya ya apa kayaknya nggak iso kayak nggak seenteng itu sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau katakanlah mungkin pasangan kita masih kurang apa ya, mungkin secara finansialnya kurang, tapi kalau mungkin kita juga bekerja terus tapi cara berpikirnya kita itu sama dia itu cocok ya, bukan berarti sama tapi kita tuh cocok kayaknya mana tuh mesti ya nggak apa-apa gitu loh. Iya benar sih. Kalau aku sebenarnya udah lumayan lama sadar akan hal itu gitu loh, kayak menikah tuh kamu harus benar-benar kayak membicarakan hal-hal sepele apapun gitu kan. Nah orang tuh kebanyakan kayak seakan-akan yang diomongkan cuman kayak masalah ekonomi sama kayak kesiapan mental, padahal nggak cuma itu doang kan. Tapi ini menurut dia sekali lagi ini menurut pengamatannya kita gitu, dari orang lain gitu. Jadi kemarin tuh sudah lama sih ya sebenarnya menemukan satu postingan di Instagram itu yang menurut aku keren banget gitu. Jadi kayak apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum kita itu menikah. Nah, obrolan apa sih? Yang pertama itu tentang visi misi. Visi misi, iman dan nilai-nilai kehidupan. Apakah kalian punya visi misi yang sama? Gimana tentang prinsip hidup? Gimana standar moral kalian? Seagama tapi nggak seiman. Kalau ada perbedaan, how to handle it. Maksudnya ini kayak kalau misalkan kamu nih tak tanyain kayak gini gitu. Ya ini kita versi sendiri ya, kita kan nggak tahu, mungkin kalau kita sudah punya pasangan pasti kita akan menyeimbangkan atau mungkin kita akan mendapatkan masukan dari dia, kita juga bisa memberi masukan ke prinsipnya dia. Tapi kalau ini bicara tentang kamu sendiri, ya mungkin juga bisa berubah kan gitu loh. Prinsip ini pasti juga bisa berubah, tapi nggak, sekarang kamu sudah ada pandangan nggak sih, misalnya kayak visi misimu itu, maksudnya visi misi tentang pernikahan kamu itu seperti apa sih? Nah itu sebenarnya yang kamu tahu nggak sih sebenarnya ukuran kesiapan orang. Nah aku tuh selalu mencari dalam diriku, kalau misalnya ada orang ngajakin nikah tuh sebenarnya tujuanku menikah tuh apa sih? Aku selalu menanyakan itu sama diriku sendiri. Kalau aku nggak menemukan ya berarti aku belum siap. Aku mikirnya gitu sekarang, soalnya ya apa ya, kayak kesiapan tuh kan bukan dari satu pihak doang kan. Jadi kayak harus dua belah pihak gitu loh Yul. Kalau misalnya anggap aja kita kayak udah siap nih, biasanya tuh yang paling ini kan yang cewek ya, yang kayak ngebet banget pengen dinikahin gitu kan sama si cowoknya gitu. Itu tuh kadang-kadang si cewek tuh nggak
mempertimbangkan. Ya mempertimbangkan si kesiapan si cowoknya, padahal kan menikah itu kan berdua kan. Nah harusnya Bener. tuh masalahnya kayak kesiapan cowok tuh beda sama kesiapannya cewek. Yes, Kayak yes. cowok tuh lebih Bener. mikir misalnya aku udah kerja ini tapi nanti kira-kira cukup nggak ya. Nah itu Heeh. cewek tuh harus kayak Heeh. aware, maksudnya harus kayak menerima gitu loh perbedaan kayak gitu. Nah aku tuh kadang suka bete tuh sama cewek, ya bukan bete sih, masa aku bete sama kamu sendiri gitu. Tapi ya itu kayak Orang-orang yang maksudnya nggak mempertimbangkan pasangannya gitu loh kan. Maksudnya ya kasihan, bukan kasihan sih, maksudnya ya janganlah sampai karena kamu ngebet menikah terus akhirnya kamu melegalkan, maksudnya kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kita udah kayak gini-gini kan, kamu juga udah kerja, maksudnya soalnya mapanya versi cowok tuh bisa beda sama kita kan. iya. Gitu. Nah, tapi kalau kamu nanya sama aku visi misi tuh aku kayaknya belum bisa jawab deh, Kadang soalnya aku belum yakin soalnya. kadang apa ya, mungkin ya ini sepengetahuan aku ya, tapi nggak tahu kalau emang ini salah atau gimana. Iya. Tapi kayaknya kalau perempuan tuh lebih ke aku pengen hidup sama orang yang aku cintai gitu Nah loh. iya bener. Padahal itu nggak melulu itu doang masalah pernikahan. Benar loh. Sedangkan akhirnya kayak dia tuh mengesampingkan apa yang membuat dia tuh sakit. Maksudnya apa sesuatu perilaku si pasangan dia yang nggak bisa dia terima, akhirnya Kayak diterima gitu kan. diterima. Maksudnya dia mencoba untuk menolerir walaupun dia tuh sebenarnya nggak, dalam hati kecilnya tuh nggak nerima. Iya, nggak Cuma dia menerima. akhirnya karena Rasa I sayangnya love yang him, jadi akhirnya kayak ya udah gitu. Iya. Gitu. Terus apalagi kalau agama itu kan juga ini ya, kadang dan kan beda agama kan, seagama tapi yang beda imannya ya kayak Iya. Muhammadiyah terus apa gitu kan ya. Itu kan contoh paling mendasarnya kan dari Ya, dan itu pun organisasi itu kan. bisa menjadi masalah loh. Iya bener, bisa menjadi bumerang banget bener. itu. Iya, soalnya juga itu kayak sudah masuk keyakinan ya, maksudnya Iya. meskipun sudah tahu Tuhannya itu satu, tapi cara kita Mereka beribadah itu kan agak Cara ya kita, nggak beda-beda banget sih sebenarnya, cuman agak beda. pada akhirnya pasti ada yang ngalah gitu, mau ke yang Mau ikut mana, kemana. mau ikut kemana, pasti ada yang kayak gitu. Kalau di lingkungan aku seperti itu. Oke, Lek, aku sendiri ya ngono sih gitu, maksudnya kayak belum menemukan sih bener-bener apa ya Apa sih sebenarnya tujuannya ya kan? visi misiku apa ya, mungkin sudah ada pandangan tapi kayak masih kayak belum yakin gitu bener. loh. Iya bener. Paling Kayak masih dipendam sendiri. kalau umumnya kan apa sih nikah ya, nikah untuk beribadah, untuk menjalankan sunnahnya Rasul gitu. Terus ya supaya kita terhindar dari zina, dosa-dosa. dosa gitu kan. Terus ya pasti kayak apa ya, kayak kita ingin punya keturunan gitu loh. Itu secara umum kan ya. Secara umum. Kalau misalkan kalau kita tanya ke satu aja orang yang mungkin akan menikah atau sudah menikah, pasti dia tuh akan punya sendiri jawaban kok. Kenapa sih sebenarnya kamu ya, visi misi kamu menikah itu apa sih? Aku sebenarnya bingung ya, kayak gimana ya, aku tuh di satu sisi tuh kayak mencari sebuah orang yang kayak bisa, bukan apa ya, kayak hidup bareng-bareng gitu Yul. Tanpa ada alasan khusus gitu loh Yul. Maksudnya kita menikah itu ya karena kita sama-sama mau, terus kita pengen hidup bareng, dan nanti aku nggak pengen kayak masalah sepele itu merusak keinginan kita untuk bareng-bareng itu. Iya. Nah, aku itu kadang sering apa ya, yang kayak sering penasaran sama yang quote-nya si Jowo Tejo yang kayak menikah kan nasib. Iya. Di sini ada takdir. Maksudnya kayak ternyata menikah aja itu masih nasib. Masih loh. nasib, Dan iya. aku pengen menikah itu dengan orang yang ternyata itu takdirku. Iya, bener. Kan menikah nasib itu kan ya kayak perjodohan. Heeh. Terus kalau gitu kayak Heeh. kita diburu-buru perihal umur, terakhirnya ya udahlah aku nikah aja gitu. Nah, aku tuh nggak pengen, sumpah aku takut banget sama masalah kayak gitu ya. Iya. Kayak apa ya? Maksudnya aku nggak pengen maksudnya apa ya, kayak takut gitu loh. Soalnya nikah yang diburu-buru tuh kan kayak apa ya? Kayak kita nggak bisa kayak bener-bener mempertimbangkan orang ini tuh cocok nggak sih sama, ya cocok relatif sih sebenarnya. Cuman kayak apa ya, kita bisa saling menerima nggak sih kayak baik buruknya kita bisa saling melengkapi apa enggak sih baik buruknya kita gitu kan. Iya. Kadang ada yang pernah bilang sih ke aku, misalkan kayak meskipun cara pandangnya berbeda tapi mereka masih bisa jalan bersama kok. Ya itu maksudnya gimana caranya bisa saling menerima itu kan. Iya benar banget. Dan mungkin kalau di pandanganku yang masih sementara, maksudnya nggak tahu ya, pasti akan berubah juga. Di pandanganku itu
apa ya, ya pingin hidup bersama dengan orang yang aku cinta loh, sampai tua, sampai meninggal besok gitu, maksudnya Iya. berdampingan gitu, nggak Iya. pingin sendiri gitu. Itu Yes. masih dasarnya. Oke, Yang kedua, prinsip hidupmu apa sih, Wit? prinsip hidup Iya. perihal apa ya? Perihal ini mungkin ya, pernikahan. Prinsipmu, Contoh. hah? Contoh. Prinsip tentang pernikahan ya. Aku pingin adanya kesetaraan sih. Oh, gender. Tentang maksudnya iya, tentang apapun maksudnya kita tuh setara gitu loh. Maybe mungkin dia bisa menjadi seorang pemimpin, memang tugasnya dia seperti itu. Tapi mungkin kan masih banyak hal lain kan yang memang kita harus setara gitu loh. Aku tuh sebenarnya, aku pernah nggak sih ngomong gini, kalau pernikahan tuh diibaratkan pesawat, kalau menurutku. Jadi nanti tuh ada pilot sama co-pilot. Nah, pilotnya itu ya si suami ini, terus co-pilotnya ya si perempuan ini. Jadi kayak apapun tuh pasti yang ngambil keputusan tuh pasti si pilotnya. Cuman ada pertimbangan, maksudnya kita tuh dilibatkan gitu loh. Iya, komunikasi ya. Ada komunikasi, dan aku pengen kayak orang tuh yang benar-benar bisa diajak untuk Komunikasi. soalnya susah kalau Iya. komunikasinya nggak jalan. Aku serius. pengen komunikasi itu menjadi nomor satu tuh Iya, dalam bener. hal apapun. Bener, Oke. kayak semuanya tuh bisa diomongkan gitu kan. Terus Ini tuh ada sih. Aku dia masih nggak paham ya standar moral. standar moral, Standar moral kalian. oh mungkin kayak hal-hal yang dianggap layak atau Iya, tabu baik- apa iya, enggak gitu baik kali. buruknya ya. Itu juga harus dipertimbangkan sih. Nah itu mungkin kalau dari kita ya kayak kita tuh cenderung apa ya, santai nggak sih? Iya. Maksudnya ya wis, maksudnya lek wis sing baik ya wis lakuin aja, maksudnya Iya, selama itu nggak merugikan orang lain loh. Kan Iya bener. maksudnya aku ya berharap bakal kayak gitu. Ya iya, siapa Aku yang nggak di- mau? kayak, Siapa yang nggak mau kayak gitu? Soalnya waktu itu gitu, waktu apa ya, waktu aku masih pacaran, maksudnya waktu masih punya pacar. Itu kayak sing tak pegang, maksudnya yang menjadi peganganku itu cuma satu, aku percaya dia. Iya. Ketika meskipun maksudnya hari ini dia ngomong ayah, ya wis iku sing tak pegang. Tapi ternyata di lain hari dia bicara sudah B, atau yang dilakukan itu B. Berarti ya wis ini nggak bisa diiku sih. Nggak bisa Wis, dilanjutin. orang ki wis bukan dilanjutin sih, maksudnya oh berarti orang ki nggak, omongannya nggak sesuai ngono loh. Jadi kan aku Dari pikir, situ kan sebenarnya Mm-mm. bisa dilihat juga kan, kayak misalnya dia sebenarnya kenapa sih kok nggak bisa jujur? Mm-mm. Apa emang kalau misalnya dia jujur sama kita tuh kita bakalan marah apa kayak gimana gitu kan? Maksudnya nggak ada kenyamanan nggak sih itu? Maksudnya dalam hal iya, kejujuran. aku pasti cenderung percaya, tapi ketika sekali kepercayaanku diiki, pasti aku bakal Mempertanyakan dan sulit untuk percaya lagi. percaya lagi ngono loh. Misal kayak apa ya, kayak dia nggak hubungi aku atau dia dihubungi mantan atau jalan sampai temennya cewek, aku nggak sih tipe sing mau cemburu ngono loh. Ya wes ngono, tak biarkan mesti dhek jalan sampai konco ya, seperti kan dia ngerti lek aku ku pacare ngono loh. Oh iya. Jadi- Maksudnya dia tahu, maksudnya ya sebatas jalan. doang. Lek sing- Tapi Yul, kalau misalnya jalan berdua ya kenapa kan nggak bisa lah gitu? Nah, tuh. Enak aja. Kan pasti aku percaya lek bakal suatu saat kalaupun dia bohong, suatu saat pasti akan terbongkar loh. Iya benar. Gitu, jadi aku wis Ah, ya wis percaya iku ae kok. Lek aku biji pasti bakal terbongkar kok. iya benar banget. Gitu. Jangan pernah bohong. Seagama tapi nggak seiman ini yang tadi. Itu yang sama kayak ya itu loh, beda organisasi gitu loh Iya, maksudnya. ketika kamu misal kayak dipertemukan kayak gitu, sorry maaf kerudungku jelek banget. Kayak gitu, seagama tapi nggak seiman. nggak seiman, Ah. gimana? Kalau- Kamu bakal iya atau gimana? Aku mah gas aja udah. Tapi orang tua kamu gimana? Pernah kayak Nggak Nggak, bermasalah biasa kan? ya? Iya. Soalnya aku mikir apa karena aku terlalu bolos ya, Yul? Maksudnya agama tuh, aku menganggapnya agama itu ini Yul, kayak apa sih, yang damai gitu loh Yul. Maksudnya agama tuh nggak yang bakal, kenapa sih harus kayak berbeda pun harus dihalang-halangi gitu loh, cuman masalah kayak keimanan. ya sih, menurutku mungkin berbeda nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang jangan sampai yang cenderung fanatik gitu loh. Iya,
balik lagi loh kalau misalnya pasangan kita kaku, mungkin barangkali aku bakal kayak no gitu loh. Maksudnya kayak ini beneran bakalan bisa sama dia gitu kan. Tapi kalau dia sama aku sama-sama bolos ya udah gas aja. Iya, soalnya kadang-kadang memang ada orang yang kayak cenderung apa ya, menyalahkan. Maksudnya ketika itu berbeda sama kepercayaan dia akan menyalahkan gitu loh. Itu seakan-akan yang berbeda itu ya yang nggak sama-sama dia itu ya udah berarti nggak bisa gitu kan. Yang salah gitu, kayak menganggap itu tuh salah gitu. Itu yang nggak harus itu. Kalau ada perbedaan Perbedaan apa? ya mungkin perbedaan pendapat iya. gitu, gimana cara menghandlenya? Komunikasi. Setuju. Komunikasi tuh kayak ujung yang harus dijunjung gitu loh, maksudnya. Iya benar ya. Kayak gimana ya, kalau kita nggak bisa ngobrol ya, gimana cara nyelesain masalah kan? Kalau kita bisa ngobrol, kayak separah apapun masalah tuh kayak ya udah kayak kita bisa ngobrol tenang gitu. Cuman karena aku tuh orangnya biasanya ini gitu, kayak cenderung untuk diem dulu gitu loh. Aku tuh kayak diem dulu terus biar aku tuh bisa mikir jernih dulu gitu. Maksudnya aku tuh sebenarnya maunya kayak gimana gitu. Oh, berarti gini kan, biasanya kan ada tipe gini ya, kalau ada masalah dia itu ingin saya diselesaikan sekarang. Atau mungkin dia itu akan diem dulu. Nah, aku tipe yang diem dulu. Tapi kamu bakal menghindari dia nggak? Misalkan kamu ada problem sama pasanganmu ya, kamu bakal menghindari atau mendiamkan dia nggak? Ini posisinya gimana? Pacaran atau enggak? Ya mungkin suami istri kan? Suami istri gitu. Kalau suami istri aku lebih cenderung kayak mungkin nggak yang menghindari sih, cuman kayak aku bukan kayak perlu sendiri gitu loh. Misalnya berapa sejam 2 jam lah gitu. Aku soalnya nggak yang lama sampai berhari-hari itu nggak. Biasanya aku cenderung kayak diam dulu. Maksudnya aku pengen ngerti sebenarnya yang aku mau tuh kayak gimana. Iya, yang kamu rasain untuk menetralkan terus setelah itu baru aku ngomong kayak aku tuh nggak suka kalau kamu kayak gini gitu kan. Baiknya tuh kamu harusnya kayak gini gitu. Kamu menurut kamu kayak gimana gitu kan. Maksudnya ya udah gitu, kayak kalau misalnya apalagi kalau dianya itu sama-sama kayak suka komunikasi, maksudnya suka ngobrol gitu kan. Kayak penyelesaian masalahnya dia itu juga sama-sama dengan obrolan gitu. Itu malah udah yuk gas aja gitu. Kayak malah enak gitu kan. Dapat pasangan gitu. Memang sih anjing, kayak komunikasi itu nomor 1 kunci sih. Utama gak iya sih? Nomor 1 sih yang harus dijunjung tinggi. Iya. Setelah agama. Bener. Kayak apa ya, Bit, aku tuh dulu tuh kayak sering gitu ya, kayak membayangkan, memimpikan kayak aku mbak pasangan gitu ya, punya rumah maksudnya, terus kita sore tuh duduk di teras sambil minum teh. Atau kayak gitu, kayak ya kita sambil baca buku terus kayak kita ngobrolin hari ini tuh ngapain aja gitu loh. Kalau nggak gitu tuh di malam hari sebelum kita tidur. Iya, suka banget aku ya. Iya, kayak pengen banget. Jadi kayak ya pengen gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, ini nggak tahu ya kalau sekarang. Kalau dulu waktu kayak pacaran, kalau ada masalah itu pengen aku tuh diselesaikan sekarang gitu loh. Langsung gitu. Diselesaikan sekarang. Gitu. Jadi kayak apa ya? Soalnya mungkin karena dulu pasangan aku itu kalau ada masalah dia tuh menghindar. Menghindar terus kayak apa ya? Kayak ya usah hilang gitu kan. Ngilang loh. Dan aku kayak gitu kan malah kita kan aku sing kan ya malah pikiranku kan semakin aneh kan dulu. Iya serius. Tidak, aku pernah juga kayak gitu. Maksudnya mempunyai pasangan yang kayak sedangkan aku tuh diemnya tuh nggak yang lama gitu loh. Maksudnya aku cuma kayak butuh beberapa jam gitu buat kayak ngedem. Maksudnya aku tuh takutnya kalau misalnya kayak aku lagi marah gitu kan. Kan kalau marah kan biasanya emosi yang lebih menjadikan kan. Nah takutnya tuh aku salah apa gimana gitu. Jadi aku pengen kayak ya udah sejam 2 jam gitu aku pengen kayak sendiri dulu. Maksudnya kayak aku sebenarnya maunya apa sih aku tuh gitu. Baru diobrolin. Oke, selanjutnya ini tentang anak dan segala tetek bengeknya. Itu masalah yang ini penting sih. Iya. Penting banget. Iya. Nah, ini yang pertama, mau punya anak enggak? Iya. Berapa? Kalau aku? Iyalah. Aku tuh ya pengen sih sebenarnya punya anak. Cuman kalau untuk masalah berapanya itu sebenarnya lebih ke aku harus diskusi sama si calon aku. Kalau misalkan kamu pribadi pengennya berapa? 3. Kenapa? Lucu aja gitu. Terus kayak punya bayangan nggak? Aku pengen punya anak cowok. Iya, urutannya biasanya kan ada pengennya. Terserah sih. Tapi aku pengennya cowok dulu gitu. Soalnya kan aku nggak punya kakak ya, nggak punya kakak cowok kan. Terus kayak ya Allah pengen kayaknya punya kakak cowok gitu. Iya. Justru aku malah pengen punya anak cowok aja gitu.
awalnya sepertinya gitu. Cuman kalau misalnya dikasih 3 ya berarti yang cewek 1 gitu. Di tengah ya, Heeh. biar dilindungi. Ya di bawah juga nggak apa-apa. Di bawah maksudnya di Iya. paling akhir gitu juga nggak apa-apa. Terserah sih. Kalau aku sih sebenarnya fleksibel masalah punya anak apa nggak. Yang aku harus garis bawahi itu misalnya ini Tuhan tuh sebenarnya nggak, maksudnya Tuhan nggak ngasih titipan anak ke keluarga kita gitu ya. Misalnya gitu. Itu yang perlu aku diskusin sama pasangan aku. Kayak soalnya kan dan kayak kondisi mandul gitu kan nggak cewek doang kan, maksudnya dari cowok kan juga bisa. Nah aku tuh pengen kayak misalnya nih dari antara kita tuh emang kita nggak dikasih titipan gitu sama Tuhan, aku pengen kayak masalah itu tuh nggak bisa membuat kita perceraian gitu, nggak bisa. Soalnya apa ya, jadi aku pengennya tuh kayak nikah tuh juga bukan karena kita pengen punya keturunan terus akhirnya menikah gitu, maksudnya nggak sesimpel itu ininya, alasannya gitu loh. Maksudnya tujuan menikah itu bukan untuk untuk keturunan aja gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya pun nanti Tuhan nggak menitipkan, ya siapa sih yang nggak mau anak gitu kan. Cuman ya ada sih beberapa orang yang emang memilih untuk nggak punya anak gitu. Tapi kok itu ya Vita, apa ya, misalkan kalau tujuan menikah untuk mendapatkan keturunan, kan kesannya apa ya, kok semacam jadinya cuma menikah nggak ada kepuasan untuk dirinya sendiri nggak sih? Nah iya, justru itu poinnya Yul. Soalnya beberapa orang kan apa ya, kayak misalnya nggak dikasih anak gitu ya, nggak dikasih keturunan sama Tuhan gitu, maksudnya belum dikasih dengan jangka waktu udah berpuluh-puluh tahun setelah menikah, itu kan mereka tuh kayak cenderung apa ya Yul ya, kayak bisa cerai kan. Terus kalau nggak gitu kayak pernikahannya nggak harmonis gitu kan. Nah aku tuh nggak pengen kayak gitu tuh, maksudnya itu yang harus kayak benar-benar diobrolin. Kalau misalnya nanti kita nggak ada kayak gini ini kayak gimana gitu kan. Iya. Kalau aku pribadi, menurut aku sih, untuk sementara bayanganku sebelum ada pasangan tuh ya pengennya 2. Aku kan taat dengan pemerintah ya, 2 anak cukup. Kapan kamu taat sama pemerintah? Ya, sebagai warga negara yang baik aja lah. Percuma kamu baik, pemerintah nggak baik sama kita. Terus kayak ya sama sih, aku pengen yang pertama itu cowok ya. Cowok, terus yang kedua itu cewek. Kayak iya tuh kan mungkin aku anak pertama terus cewek gitu. Nggak pernah ngerasain punya kakak gitu terus kan. aku kayak pengen tuh, terus besok anakku tuh kayak akrab banget gitu loh. Jadi maksudnya si kakak ya udah sama adik, terus adik ya udah sama kakak, jadi kayak mereka tuh bisa ngobrol gitu loh. Sing sama-sama bisa melindungi, sama-sama bisa menjadi teman gitu. Terus dikit kalau salah satu dari kita nggak subur, dan seperti yang kamu bilang sih, kayak masalah kamu gimana, oke nggak untuk adopsi anak gitu. Ini memang sih kayak apa ya, aku pernah loh ya kepikiran untuk adopsi malahan. Maksudnya gini kan, posisinya kan aku belum nikah ya, terus aku kok pernah kepikiran enak kali ya kalau punya anak adopsi gitu kan, aku gitu. Terus ada teman aku nyeletuk ya, ngapain adopsi, bikin aja gitu kan maksudnya. Tapi tuh ya mungkin semacam kayak gurauan ya gitu kan. Cuman kalau aku sih ya itu, nanti kalau misalnya aku punya suami tuh aku pengen kayak ya ini di ada obrolannya itu, soalnya ini kayak bener harus banget sih, soalnya kan nggak ada yang tahu ya, maksudnya ya kita tuh pasti pengen kan, cuman ya gimana sih kalau kita udah usahakan misalnya. Iya, kita ambil contohnya dari kehidupan kita masing-masing lah. Kita mungkin berencana untuk menikah di usia segini, atau mungkin di usia segini kita harusnya seperti ini, tapi ternyata kita kan nggak tahu, ternyata di usia segini kita masih begini-begini aja kan nggak tahu gitu loh. Jadi segala kemungkinan buruk itu pasti ada gitu loh. Tapi gimana caranya untuk ketika hal buruk itu menimpa kita tuh sudah ada kayak apa ya, semacam tameng nggak sih gitu loh. Jadi kita bisa ketika kayak gini, ini nggak sih, kita tuh lebih memilih untuk mencari partner daripada mencari kayak sosok apa sih namanya, kayak anak tuh apa ya, kayak dalam pernikahan tuh menurut aku ya, anak tuh kayak jangan jadikan ini sebuah alasan gitu loh. Anak itu. Jadi kalau misalnya nanti entah punya anak atau enggak, itu jangan dijadikan ini untuk kita berpisah gitu. Bener. Kalau menurut aku sih, tapi ya untuk sekarang lah istilahnya. Kalau maksudnya nanti kalau di kehidupan sebenarnya nggak tahu. Nah ini kalau punya anak gimana cara ngasuhnya? Iya. Itu kalau itu sih lebih ke ini nggak sih, lebih ke kan kita anggap aja kita kalau misalnya mungkin agak sulit kalau misalnya kita dapet suami tuh yang
misalnya beda apa namanya, beda negara, beda suku, itu kan lebih sulit ya daripada kayak beda-beda kayak kalau misalnya masih sama-sama di Pulau Jawa gitu kayaknya masih beda perasaan juga sulit. iya, beda perasaan juga sulit sih, ya Allah ini sebel banget aja. Iya, aku pernah ya Fit, maksudnya kayak dulu itu kok pernah Bayan, jadi aku wis pikiranku terlalu panjang tapi ternyata keadaanku nggak belum sebanyak itu. iya, belum sampai di situ gitu loh. Sing aku kayak pinginnya tuh besok anakku itu apa ya, benar-benar aku tuh bisa menjadi guru pertamanya dia gitu loh. Maksudnya, aku harus menjadi orang pertama tahu perkembangan dia gitu Iya. loh. Terus mungkin karena ya nggak tahu ya kedepannya tuh kayak gimana, tapi aku pinginnya itu anakku tuh tak pondokin gitu. Pondokin. Iya, Oh. soalnya kayaknya memang perlu gitu loh, tapi memang benar-benar kayak aku bukan berarti mengutamakan maksudnya agamanya dia aja, tapi enggak, tapi maksudnya biar antar agama sama umumnya kehidupannya iya dia itu biar ada pegangannya gitu loh, bukan berarti yang nggak mondok itu enggak gitu tuh, pengennya itu kayak gitu. Terus mungkin aku agak apa ya, aku nggak mau sih kalau misalkan anakku tuh bakal tak diterima di orang tuaku tuh Oh iya. apa Amin orang kalau lain misalnya itu di waktu tertentu gitu ya. Mm, Maksudnya kayak misalnya kita ada apa gitu iya barangkali. cuma sebatas itu loh. Maksudnya cuman nggak- kalau mm-mm. terus-terusan kita itu, tinggal maksudnya kita tinggal kerja terus itu. mm-mm. Makanya pengennya itu kalau sudah berumah tangga itu aku pengen itu kayak bekerja di rumah gitu loh. Sejujurnya aku malah pengen jadi ibu rumah tangga sih. Maksudnya ibu rumah tangga tapi yang produktif gitu loh. Nah iya Kayak punya kerjaan di rumah gitu. nah Entah itu. itu mau usaha apa kayak apa gitu. Ya jadi aku tetap bisa menjadi rumah tangga, bisa tahu anakku Iya, perkembangan anakku fleksibel gitu jadi dan kan. aku bisa bekerja tetap bekerja gitu loh. Cuman nanti kalau barangkali dihadapkan sama kayak barangkali kita harus kayak nyari kerja, maksudnya harus bekerja, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi Yang pengennya penting tuh sama-sama ini aja. yang kan ini kan keinginan Ini kan kita. cuman keinginan kan, barangkali tercapai Iya. ya. Kadang kan keadaan gak sesuai dengan keinginan. Iya. Itu sih. Tapi ya sekali lagi bukan berarti kita nggak bisa diajak untuk apa sih namanya, kerjasama gitu loh. Iyalah. Aku malah sekarang tuh maksudnya nggak mau kalau menjadi ibu rumah tangga saja gitu loh. Iya bener banget. Aku nggak mau menyusahkan suami aku. Kalau aku cenderung nggak mau tuh menjadi ibu rumah tangga yang nggak ngapa-ngapain gitu. Yes. Kayak nggak punya kesibukan gitu. Mungkin kalau ini agak berat ya. Mungkin aku belum pernah belum sejauh ini ya nilai apa yang mau kita ajarin gitu loh. Ke anak. Iya bener banget. Yang pasti nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, keagamaan dan kemanusiaan sih. Iya. Tapi kayak milih sekolah tuh penting juga loh. Mm-mm, Kayak nah misalnya itu. kan kamu pengen mondokin anak ya. Itu jangan sampai kamu mondokin di pondokan yang Iya, nah itu. kayak Iya, mengajarkan kekakuan di Enggak, dunia ini iya. gitu kan. Enggak sih. Terus kayak apa sih, kayak pernah kemarin tuh aku ngajak ngobrol adikku sih bicing mondok iku. Iya, aku bersyukur sih, maksudnya dia itu masih open minded sih, maksudnya nggak ternyata dia nggak mempelajari hal yang kaku gitu. Kamu dulu kenapa nggak mau mondok? Nah itu. Aku dulu sempet nggak mau ngaji terus disuruh mondok, akhirnya aku ngaji lah, takut aku mondok. Aku dulu itu SMP itu mau dipondokin. Terus orang tua nggak tega ya, mungkin masih nggak tega. Terus akhirnya yowis nunggu SMA. Ketika SMA aku sih masih nggak mau. Udah luar soalnya. Iya, terus akhirnya dikasih pilihan Bit, mondok atau di sekolah Islam. Man. Akhirnya aku milih man sih, ngono loh. Gitu akhirnya tapi abe orang tua aku akhirnya kayak apa ya? Sing kuliah pun aku kalau bisa tuh disuruh yang ada Islamnya gitu. Padahal aku dulu pengennya tuh di sekolah umum. Tapi Kuliah kayaknya umum. kalau misalnya aku umum ya itu kayaknya aku malah lebih nggak tahu sih. Nah iya, makanya kena ada sedikit penyesalan sih Bit. Yang mungkin aku pengennya tuh anakku bakal nggak menyesal loh, kan ada penyesalan yang mungkin aku sendiri merasa agamaku nol gitu loh. Cetek banget. Iya, kalau setidaknya dia tahu tentang agamanya dia. Oke, selanjutnya tentang keuangan. Iya. Iya, agak sensitif. Iya sensitif, tapi harus. Masalah keuangan ini jadi salah satu penyebab perceraian yang paling sering terjadi. Kamu bacanya tuh yang tek 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 gitu loh, jangan kayak cepet banget. Terus nggak di. Iya, pokoknya membawa acara berita. Iya. Jadi kayak keuangan itu
Kenapa? Masalah keuangan. Enggak gitu. Maksudnya yang tertata, jangan kayak gitu. Guys lah, oke. Masalah keuangan ini jadi salah satu penyebab perceraian yang paling sering terjadi. Nah, So, ekonomi lagi kan yes, lagi. daripada besok berantem gara-gara perduitan, mendingan diobrolin dulu. Iya. Penghasilan buat bareng-bareng atau tetap ada jatah uang pribadi. Gimana kalau ada temen atau saudara pinjam uang? Jangan lupa obrolin. Oke, misal ini kayak langsung di poinnya ya. Penghasilan buat, misalkan ini kita sama-sama bekerja ya, misalkan kamu bekerja, kamunya bekerja. Penghasilan buat bareng-bareng atau tetap ada jatah uang pribadi? Kalau aku lebih suka ada tabungan bersama gitu sih. Karena ya Heeh. masa depan Ada maksudnya. tabungan bersama, tapi kalau kita tuh punya kayak ya emang jatah pribadi juga. Maksudnya kayak cowok kan, kayak misalnya ngerokok, terus kayak misalnya ya apa sih jajan kayak ngopi Iya, apa gitu. ngopi, Ya iya. cewek kan sama aja juga. Kalau misalnya cowoknya ngerokok, ceweknya ngerokok ya nggak ngerokok juga, terus kopi atau apa gitu. Iya, Maksudnya mungkin udah gitu. lah perempuan kan lebih ke kayak perbedakan dan berpakaian. Iya, bener. Ya sih. Ya makanya Aku itu tuh nggak tahu sih, tapi aku terlalu fleksibel gitu. Maksudnya kayak urusan kayak gitu, aku tuh ya udahlah terserah. Maksudnya ya udah dibicarain gampang-gampang gitu. setidaknya ada pembicaraan ya, jangan gitu. sampai ketika baru ada masalah Iya. ini harusnya segini loh. Enggak dulu. Nah, aku kemana tuh pengennya ya itu semoga nanti yang datang itu orang juga yang fleksibel sama fleksibelnya Iya. kayak aku, biar boles gitu maksudnya. Ya mungkin kamu nggak bisa dipertemukan sama fleksibelnya. Apa jadinya? Mungkin kamu harus dipertemukan dengannya sedikit Keras gitu. iya, sedikit keras nggak mau. gitu loh. Takut aku. Ya mungkin ya bukan keras berarti dia kaku ya, maksudnya dia ini nggak bisa loh kalau kamu terserah Iya. gitu. Mungkin mengingatkan kayak gitu. Iya. Aku juga sebenarnya nggak terlalu suka sih kayak yang iya aja gitu. Heeh. Soalnya biasanya orang yang iya aja tuh mendem banget gitu. Iya. Maksudnya kayak apa yang dirasain tuh dipendem aja gitu. Iya. Tapi kayak Maksudnya ngomong aja gitu. Ayo kita ngobrol gitu. kadang emang dia nggak tahu apa yang harus diomongkan. Iya bener, iya sih bener. Kadang tuh ya Allah, ayo yang ngomong ya gitu. Ngomong. Ayo yang ngomong ya. Oke, aku sih pasti ya, maksudnya kayak ya itu tadi kayak kasihan banget ya misalkan kalau si suami tuh harus bekerja sendiri gitu loh. Iya. Udah kok untuk menghidupi istrinya, untuk menghidupi anaknya gitu loh. Dan dia ya kalau maksudnya apa ya, penghasilannya besar ya, kalau mungkin gak pas-pasan kan kasihan, akhirnya dia kan padahal dia kan juga butuh refreshing kan gitu loh. Ya mungkin terus kalau ngerokok yang rokok, ngopi yang Terus ngopi. ini anggap aja gini ya, anggap aja barangkali nanti kayak misalnya emang maksudnya di keadaannya tuh emang si suami yang kerja sendiri, terus ceweknya enggak gitu kan. Itu kita jadi kayak ceweknya tuh juga harus kayak, maksudnya jadi istrinya tuh harus kayak ya bener-bener tahu diri, ngatur uangnya gitu loh. Itu kan enggak ini ya, maksudnya enggak gampang kan ngatur uang tuh. Susah kan, aku aja susah banget, boros banget buset dah. Bener, aku wis membayangkan banget loh, maksudnya kayak ketika kita sudah menjadi suami istri, kita tuh ada kayak misalkan aku bekerja, dia juga bekerja, ada aku menyumbangkan berapa, dia menyumbangkan berapa untuk tabungan bersama itu tadi. Iya, maksud aku gitu. Itu ya apa biasanya untuk uang apa itu namanya, darurat itu ya, uang darurat gitu loh. Nah terus kayak mungkin kalau misalkan aku sadar ya, kayak mungkin kan setelah bekerja itu kayak sadar nggak sih kayak kita itu kebutuhannya itu juga banyak gitu ternyata. Iya. Nah mungkin aku pengen bekerja supaya aku bisa apa ya, membeli segala kebutuhanku sendiri gitu. Dan mungkin juga aku uang lebihnya itu bisa untuk membantu orang lain. Benar sekali tuh. Iya. Oke, dan ini gimana kalau ada teman atau saudara pinjam uang? Biasanya itu ada yang gini, Fit, di rumah tangga itu kayak apa ya, diem gitu loh, Fit. Kamu sampai sangat kamu ya. Terus katakanlah ada teman kamu atau keluarga kamu itu yang pinjam uang ke kamu. Nah, kamu tuh nggak ngasih tahu pasangan kamu iya, tahu, kalau kamu tuh tahu. minjemin uang gitu loh. Enggak, harusnya sih ngasih tahu kalau gitu. Ya. Kalau menurut aku, maksudnya soalnya gimana ya, namanya orang kan kalau udah rumah tangga itu kan ibaratnya kayak semuanya tuh jadi satu kotak gitu kan. Dua kepala jadi disatuin gitu kan. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu harus ngomong. Itu lagi komunikasi, pokoknya udahlah. Itu udah ya. kunci utama dah pokoknya. Iya sih. Kalau ada teman sama keluarga yang pinjem ya, kalau ada pasti dipinjemin. Iya, kalau ada dipinjemin, kalau enggak ya udah ngomong aja nggak ada. Cuman kadang-kadang tuh kayak misalnya di lingkup kayak itu kayak suka nggak enak gitu nggak sih?
kalau misalnya anggap aja gitu kayak kita barangkali keuangannya lagi kayak pas gitu kan. Terus ini kayak ada misalnya kayak tetangga atau saudara gitu mungkin tapi kayak nanti kalau nggak dijamin, tapi kalau aku masak bodoh sih bodoh amat aja. Iya, lihatlah kalau misalkan dia ternyata orangnya sulit, ya gak usah dipinjemin. Iya. Tapi itu kayak harus bicara dulu sama si suaminya gitu. Tetep sih. Maksudnya ini enaknya dipinjemin apa enggak gitu. Boundary kok Covid. Boundary. I don't know. Ya ini ketika lo udah menikah, tentunya bakal banyak perubahan di hubungan kalian yang awalnya beda tempat tinggal, sekarang jadi satu, yang LDR menangis itu. Apalagi kalau udah punya anak, aturan-aturan yang udah pernah dibuat semasa pacaran perlu kalian diskusikan lagi. Kalau dulu boleh main sama teman sampai pagi, setelah nikah apakah masih boleh? Oh mungkin kayak ya kebiasaan sih, kebiasaan nanti kayak gimana gitu kan. Ya, kayak kita main terus kalau masih single kan kita bisa main sepuasnya gitu. Mau pulang subuh juga terserah, bodo amat. Gak ada yang dipamitin. Paling pamit sama orang tua, itu pun kadang nggak pamit kalau sampai malam. Gak ada yang mencari. Tapi kalau udah kalau udah sama istri ya harus ngomong sih. Kayak harus ada diomongin. Iya aku tadi sih nggak apa-apa. Maksudnya main sama temen ya nggak apa-apa, asal tahu waktu aja. Aku malah cenderung kayak ya udah kalau misalnya kamu mau nongkrong sama temen kamu ya nongkrong aja, ya penting ngomong gitu. Tentang hubungan dengan keluarga besar. Nah ini menikah nggak cuma tentang lu dan pasangan lu, katanya sih pernikahan itu tentang dua keluarga besar jadi satu. Gimana tradisi keluarga masing-masing, ada aturan khusus nggak, seberapa penting dan seberapa serius ada acara kumpul-kumpul. Jadi ya sih memang kadang ada, jadi pasti kan setiap masing-masing keluarga kan pasti memiliki cara berbeda kan ya. Apalagi kalau misalnya nanti kayak kamu kalau masih kayak satu rumpun gitu masih ini enak kan. Apalagi kalau misalnya kayak udah beda budaya gitu, maksudnya budaya ya pasti beda sih, orang beda rumah, beda rumah aja udah beda pemikiran, itu pasti banyak perbedaan. Aku tahu tapi kadang-kadang tapi kamu itu nggak sih kayak apa ya, kayak misalkan kalau harus tinggal sama mertua gitu, mau nggak sih? takut aku ya kayak gitu. Iya, aku tuh sebenarnya kayak lebih memilih untuk ngontrak. Gitu ya. Iya. Bener sih. Apa karena gini ya, ini tuh karena ya sekarang itu kan karena aku ya kadang dicurhatin orang gitu kan, kayak orang yang udah bersuami istri. Bener. Kan. Nah terus pada akhirnya kita tuh kayak tahu gambaran gitu loh, gambarannya orang yang kayak sama mertua tuh kayak gimana. Ya nggak semua sih, maksudnya ada yang mertuanya tuh emang enak, cuman kadang tuh kan takutnya kalau misalnya nggak bisa balance gitu loh, maksudnya antara pemikirannya kita sama mertua itu. Takut. Iya, aku ada mikirnya gini sih, kayak sudah enak-enaknya kita tinggal di bersama orang tua ya, lebih nggak enakan sama mertua sih gitu. Iya, maksudnya gini loh, aku tuh kenapa pilihannya tuh ngontrak, soalnya gini, kalau misalnya aku nggak nyaman sama orang tuanya dia kan, dia juga pasti nggak nyaman sama orang tua aku kan, jadi aku nggak pengen kayak pilih kasih gitu loh, seakan-akan kayak mereka seakan-akan, soalnya banyak kan kadang tuh yang laki-lakinya yang ikut ke kita karena kayak mengalahkan sama kita gitu. Nah aku nggak pengen kayak gitu, soalnya aku juga aku tahu rasanya kayak sungkan kayak gimana, nggak enaknya. Kita lihat di diri kita sendiri saja, kita tuh agak berat gitu loh, ketika kita harus dihadapkan dengan pilihan kamu ikut sama mertua. Ya pasti sih suaminya itu pasti sama juga, pasti nggak enak juga sama orang tuanya kita gitu kan. Kayak pertanyaan yang paling penting ya, tentang apa alasan rasional kalian sih untuk menikah. Ini kayaknya lebih bagus untuk aku bicarakan sama nanti kalau ada gitu kan. Kenapa harus nikah? Pikiran-pikiran alasan kalian memutuskan menikah itu apa? Itu kayaknya emang harus kalian tanyakan sendiri sama diri kalian dulu. Iya. Sementara ini aku baru menemukan aku nggak ingin menua sendirian, aku ingin ditemani. Aku takut kesepian. Yes, soalnya aku sudah merasakan kesepian dan itu nggak enak banget. Gitu. Dan kesepianmu tuh masih kayak istilahnya kesepian yang kita alamin itu masih kayak tahap cetek nggak sih? Kita kan masih produktif ya, masih bisa kemana-mana, masih punya teman gitu kan istilahnya. Dan nanti kalau udah tua tuh, kalau misalnya kita nggak punya pasangan,
mau misalnya punya uang tapi tenaganya nggak punya, kan ya sama aja, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa refreshing. Iya Nah itu sih. gitu. Sementara itu sih Kalau terus maksudnya pemikiran itu kan pasti ini ya, pasti bisa berbeda gitu kan, iya, kan. berubah. Jadi kalau menurut aku ya ini soalnya ini versi kita di Iya, saat ini ya, di saat- dan belum punya pasangan loh. iya Gitu. begitu. Oke, berarti intinya pada intinya sih komunikasi ya, tetap Iya itu komunikasi komunikasi. tuh pokoknya utama deh. Iya. Iya sih. Pokoknya asal semuanya bisa diobrolin tuh kayaknya menikah itu nggak sesuatu yang, aku nggak ngomong ke pernikahan itu gampang ya, cuman kalau misalnya Benar. semuanya masih bisa diobrolin kayak masih bisa dilewatin gitu loh, masalah apapun gitu kayaknya. Oke, Udah itu aja. itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Ya udah, terima kasih teman-teman. Dadah.